Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Afriansah dari Fakultas Hukum dengan nomor induk 563. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara online. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli online. Di antaranya yaitu yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor karena di kehidupan di daerah perkotaan dapat dikatakan sangat kompleks karena tidak semua masyarakat sanggup untuk memenuhinya. Maka, untuk beberapa individu kemudian memilih untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penipuan jual beli online. Yang kedua adalah dari faktor lingkungan. Selain faktor ekonomi, salah satunya faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan jual beli online adalah faktor lingkungan yang tidak ada kontrol dari masyarakat dan keluarga pada pelaku. Sehingga pelaku sering bersosialisasi dengan orang yang sering melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan jual beli online. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Selain faktor ekonomi dan lingkungan, terdapat juga faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. Di Indonesia sering terjadi pergeseran budaya dari budaya kuno ke budaya yang dianggap baru atau modern oleh masyarakat atau individu tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab sering terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan terlepas dari tanggung jawab masyarakat atau individu yang menyadarinya. Kejahatan penipuan jual beli online adalah penipuan baru. Ini adalah contoh bahwa tidak hanya daerah yang berkembang, tetapi juga kejahatan dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang lebih modern tersebut. Berikutnya yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan. Selain faktor sosial budaya dan faktor lain yang mendukung tindak pidana tentang penipuan jual beli online yaitu mudahnya melakukan tindak pidana penipuan tersebut. Pelaku hanya dapat melakukan penipu dengan ponsel atau komputer sewaan dan penawaran produk tertentu yang hanya dapat disalin dan ditempel di internet. Berikutnya yaitu minimnya risiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu. Penjahat dapat dengan mudah melakukan tindakannya tanpa diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan media yang digunakan oleh pelaku hanyalah akun palsu yang dibuat oleh dengan memasukkan data-data yang salah. Berikutnya yaitu upaya menanggulangi praktek penipuan melalui online shop tersebut. Upaya berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, maupun pihak penyedia situs jual beli online berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jual beli online tersebut. Dalam bidang regulasi ini, Indonesia memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya UU ITE, BK, dan perdagangan dan peraturan pemerintah nomor 82 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi keuangan. Secara infrastruktur, telah dibentuk badan yang bertujuan mengawasi lalu lintas data yaitu ID, SIRTII, atau CC, Indonesia Security Index Response Team on Internet and Infrastructure or Condition Center, yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi dengan para pihak terkait mengenai IT security, melakukan pemantauan, pendeteksian, dan peringatan dini mengenai ancaman jaringan dari dalam luar negeri. Pihak kepolisian memiliki Submit Cybercrime, Mabes Polri berada di Submit 537 dan Submit 4 Cybercrime Polda Metro Jaya 38, khususnya untuk menangani tindak pidana yang terkait dengan cybercrime, tindak pidana informasi, dan transaksi elektronik. Tugas pokok dan fungsi Satuan Cybercrime berdasarkan keputusan Polri nomor Ket/54/X/2022 tanggal 17 Oktober 2002 adalah unsur pelaksanaan pada Direktorat Prevensi Kriminal khususnya Metro Jaya
tugas adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama penyidikan dan penyidik dan yang berhubung dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Baris Krim Polri juga telah membentuk Satgas E-commerce yang dikepalai oleh Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim, tempat untuk menerima pengaduan dari pengguna e-commerce yang merasa dirugikan dan kedepannya akan meluncurkan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk tempat laporan masyarakat yang melakukan atau merasa tindak penipu oleh pelaku usaha dalam e-commerce. Para pengelola situs jual beli online yang mengusahakan dan menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli online, diantaranya adalah dengan menerapkan sistem COD, cash on delivery, yang menjadi salah satu metode pembayaran yang menghindari barang tidak sampai tujuan atau seller yang fiktif. Kebijakan autentikasi dan verifikasi untuk produk penjual dan akun konsumen juga telah diterapkan di berbagai situs jual beli online terpercaya. Hal ini berlaku untuk menghindari adanya ekonomi fiktif dan konsumen yang merugikan. Kebijakan pengembalian serta pembayaran difokuskan kepada rekening tertentu. Beberapa situs jual beli online yang sudah menerapkan hal tersebut adalah Zalora, Berik, Benka, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Transaksi melalui rekening bersama yang merupakan perantara atau pihak ketiga memberikan kenyamanan bertransaksi online sehingga perilaku tidak dapat ragu untuk melakukan transaksi atau barang yang tidak sesuai dengan harapan penjual dapat membangun reputasi dan menghindari kecurigaan yang tidak semestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.